Nah, ini kemarin hari Selasa udah pernah saya bawa siang-siang ya untuk Zoom meeting siang, dan hari ini saya ulang kembali untuk teman-teman yang kemarin nggak bisa ikut ya. Lalu mungkin boleh suara saya oke ya, nggak ada masalah ya? Oke, tadi sempat hilang tapi Dok Oke Dok, sudah terdengar jelas. Oke, Oke, siap kalau Dok. gitu. Saya mendengar suara saya kembali. Feedback nih. Oke. Matiin aja, Dok, volumenya. Ya, saya mulai aja kalau begitu ya. Kemarin ini kenapa saya bawa tentang detox, karena sepertinya kan kita juga saya lihat nih growth-nya FH ini lumayan juga ya, banyak banget orang-orang barunya. Jadi banyak yang bertanya-tanya lagi, "Dok, kok saya habis minum koko flavanol jadi begini, jadi begitu, ini kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi?" Gitu. Nah kan, inilah yang akan kita bahas hari ini ya. Slide. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, detoksifikasi apa sih? Nah, detoksifikasi itu sebelum ke detoksifikasi, kita harus tahu dulu asal katanya sendiri, yaitu toksin, ya, diambil dari kata toksin yang artinya racun. Sorry, yaitu suatu substansi yang memiliki efek yang berbahaya pada sistem kehidupan kita, termasuk logam berat, ya, biotoksin ataupun industri kimia lainnya. Nah, namanya juga toksin ya, racun. Pasti nggak bagus dalam tubuh kita. Kalau gitu harus kita apain? Harus kita keluarkan. Nah, keluarkannya apa namanya? Itulah namanya detoksifikasi, yaitu suatu proses pengeluaran atau penetralan dari kualitas racun dari suatu racun. Gitu ya. Jadi sifat racunnya ini dinetralkan dan dibuang keluar dari dalam tubuh kita. Itulah namanya proses detoksifikasi. Slide. Nah, kalau toksin sendiri itu sebenarnya dibagi dua macam ya. Ada exogenous toksin, nama juga exogenous ya. Exo berarti dia toksinnya itu didapatkan dari lingkungan luar. Nah, apa saja yang termasuk toksin yang didapatkan dari lingkungan luar? Ada namanya xenobiotik. Nah, xenobiotik ini dia merupakan zat kimia yang biasanya itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, ada juga polutan, ada juga obat-obatan. Nah, kalau xenobiotik ini contohnya seperti apa sih, Dok? Contohnya seperti dari makanan. Contohnya seperti MSG ya, atau zat pewarna bawaan dari makanan, atau zat pengawet, zat aditif. Nah, itu sebenarnya dia termasuk zat kimia yang itu sebenarnya sih untuk jumlah tertentu boleh-boleh aja ya dikonsumsi oleh manusia, cuman memang nantinya tetap harus dikeluarkan Nggak ada dari suaranya, tubuh Dok. karena dia kategorinya tetap toksin. Nah, selain itu ada juga polutan dan juga obat-obatan. Nah, lalu ada lagi toksin satu lagi nih, namanya endogenous toksin. Dok, ada yang chat ini tidak mendengar suaranya katanya, tapi sebenarnya di saya sendiri jelas ya. Ini apakah semua terputus-putus atau ada yang merasa terputus itu sebagian aja ya? Oke. Atau Dok mungkin kameranya di turn off aja Dok, supaya koneksinya lebih suaranya kena toksin ya. Atau enggak gini, coba saya leave dulu, nanti habis itu saya masuk lagi ya biar refresh ya. Coba di turn off. Oke, Dok. Halo suaranya. Kalau suara saya gimana? Terdengar nggak? Jelas suara ini, Pak Umar jelas, Pak. Bagus. Tapi sebenarnya Dokter Winda juga jelas. Oke, berarti Dokter Winda ya suaranya hilang. Pak Umar Pak Ferdi juga suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus. Iya, Pak Ferdi juga suaranya putus-putus, Pak Ferdi. Oh, oke. Tadi Pak Umar dengar suara Dokter Winda terputus-putus juga ya? Suara saya bagaimana? Saya bagaimana? Kira-kira? Dokter udah oke sekarang. Oke, udah oke ya. Videonya di turn off aja Dok, nggak usah pakai video Dok, biar enteng koneksinya. Putus-putus sama hilang terakhirnya, nggak ada suara malah.
Oke, coba. Oke, silakan Dok, lanjut Dok. Oke, saya lanjut ya. Nah, berikutnya itu tadi kita udah ngomongin exogenous toxin. Sekarang selanjutnya itu ada lagi namanya endogenous toxin. Endogenous toxin ini namanya juga endo, ya berarti dia di dalam. Jadi toksin yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri sebagai hasil dari ketidakseimbangan pada metabolisme tubuh. Jadi jangan pikir kalau toksin itu hanya dari luar aja. Ya, ada juga yang toksin yang memang dihasilkan dari dalam tubuh kita. Contohnya apa? Ada yang namanya racun usus. Nah, racun usus ini dari mana? Bisa dari bakteri, parasit, ataupun jamur yang ada di usus kita. Kita semua tahu di dalam pencernaan kita ya, di usus kita tuh kan ada bakteri normal, gitu ya. Nah, tapi bakteri normal ini, walaupun dia normal, dia bisa menghasilkan racun. Nah, racun ini pun nantinya tetap harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Terus juga ada hormon. Hormon kan kita butuh ya dok ya. Yes, betul. Kita butuh hormon di dalam tubuh kita untuk regulasi sel-sel tubuh kita. Tapi hormon ini juga mempunyai ampas toksin sehingga itu pun harus dibuang. Lalu ada asam empedu dan juga sisa-sisa metabolisme lainnya. Itulah endogenous toxin. Jadi terkadang mungkin kita bisa menjaga masuknya toksin yang dari luar ya, exogenous toxin, tapi yang endogenous toxin itu tetap tetap bisa mengganggu, tetap ada di dalam tubuh kita ya. Oke, slide. Nah, kalau detoksifikasi sendiri, itu dia, kan tadi sudah saya bilang, kalau detoksifikasi adalah proses pengeluaran dan penetralan racun atau kualitas racun pada suatu racun. Nah, ini organ yang terpenting yang berperan dalam proses detoksifikasi ini terutama adalah hati. Nah, tapi pengeluarannya setelah diproses oleh hati, itu pembuangannya itu lewat beberapa jalur. Ada yang melalui ginjal, ada melalui sistem pencernaan, ada yang melalui kulit, dan juga melalui paru-paru. Nah, ini dia ya. Jadi, kenapa makanya kadang-kadang kita ada beberapa reaksi detoksifikasi yang nanti akan berhubungan efeknya itu pada keempat jalur ini tergantung dia dikeluarkan lewat jalur yang mana. Nah, terus beberapa toksin itu juga ada yang bisa begitu masuk dalam tubuh kita langsung dikeluarin gitu aja ya melalui jalur-jalur tersebut. Tapi ada juga beberapa toksin yang harus melalui proses terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung dikeluarkan. Dia harus diproses terlebih dahulu menjadi senyawa yang lebih larut air baru bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, kadang-kadang ini dia justru ya yang suka bermasalah. Proses detoksifikasi yang harus diproses toksin yang harus diproses ini dulu bisa jadi terjadinya kegagalan proses detoksifikasi ya. Dan detoksifikasi yang buruk ini itu bisa mengakibatkan kadar toksin di dalam tubuh kita itu malah semakin terakumulasi. Jadi makin lama makin bertambah terus. Nah, kalau yang bertambah ini itu malah akan cenderung disimpan di dalam tubuh kita. Di bagian mana? Yaitu di jaringan adiposa atau jaringan lemak dan juga membran sel yang mengandung lemak di seluruh tubuh kita. Makanya, kenapa kalau seandainya nih semakin banyak sel lemak kita, semakin banyak lemak di dalam tubuh kita, berarti semakin banyak lemari penyimpanan toksin dalam tubuh kita. Nah, makanya biasanya tuh kalau teman-teman lihat identik banget ya antara detox dengan diet kurus, menurunkan berat badan, karena memang itu berkorelasi ketat gitu ya. Slide. Nah, ini gejala-gejala detoksifikasi yang buruk ya. Mulai dari kesulitan mencerna lemak, jadi bau mulut, jerawatan, kalau PMS suka ada kramnya, atau hipoglikemi, ada alergi terhadap lingkungan, udah mulai ada ruam-ruam kulit ya, mungkin ibaratnya ada yang koreng, luka, dan segala macam ya. Lalu juga sulit menurunkan berat badan. Nah, ini adalah tanda-tanda detoksifikasi yang buruk di dalam tubuh kita. Slide.
Nah, sistem detoksifikasi yang utama dalam tubuh itu ada 2 macam. Ada namanya detoksifikasi xenobiotik dan juga detoksifikasi antioksidan. Nah, ini perannya apa saja? Nanti kita bahas ya, slide. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah detoksifikasi xenobiotik terlebih dahulu. Nah, kalau detoksifikasi xenobiotik itu dia perannya itu lebih ke menghancurkan zat-zat kimia dan logam berbahaya yang asalnya itu bisa dari makanan, air, ataupun udara. Nah, nanti sistem inilah yang akan menetralkan bahan-bahan berbahaya tersebut, yang juga bisa juga yang tadi dihasilkan dari dalam tubuh juga ya. Nah, itu bisa juga nanti dia akan dinetralkan dengan cara detoksifikasi xenobiotik ini. Dan dalam prosesnya itu dia melibatkan enzim. Jadi sistemnya itu secara enzimatik gitu ya. Slide. Nah, ada 2 tahapan reaksinya. Yang pertama adalah tahap enzimatis. Di sini yang akan terjadi itu adalah reaksi oksidasi, reduksi, dan asetilasi. Intinya, itu dia tujuan reaksi yang tahap 1 ini adalah untuk menurunkan efek toksin dari suatu bahan kimia dan membuatnya jadi lebih larut air. Jadi dia di situ perannya adalah untuk mengubah gugus kimianya, gitu ya. Gugus kimianya supaya jadi larut air dan tidak jadi terlalu toksik gitu ya, tidak terlalu beracun. Nah, lalu kalau tahap yang kedua itu adalah namanya tahap konjugasi. Nah, di sini itu perannya adalah tahap untuk pelarutan ke air, lalu habis itu baru dikeluarkan dari dalam tubuh. Bisa melalui urin kalau seandainya dia lewat ginjal, atau bisa juga dari feses ya kalau dia lewat dari sistem pencernaan, bisa juga melalui keringat kalau dia lewat kulit, dan juga bisa melalui pernafasan ya kalau dia melalui saluran pernafasan gitu. Slide. Nah, sumber toksinnya yang bisa dikendalikan oleh sistem detoksifikasi xenobiotik ini sayangnya tidak semua bisa dihandle oleh detoksifikasi xenobiotik. Jadi kalau dari faktor lingkungan yang mungkin bisa dihandle itu merokok masih bisa dihandle. Obat-obatan masih bisa dihandle ya, herbisida, pestisida, pelarut organik, bahkan kalau kita suka makan yang bakar-bakar gitu ya, sate atau makan steak gitu ya, atau yang suka Korean barbecue ya, itu efek samping dari pembakaran dagingnya dengan arang tersebut itu juga masih bisa dihandle dengan detoksifikasi xenobiotik. Lalu kan dari dalam tubuh itu seperti faktor dari hormon ya, sisa-sisa dari hormon, steroid, asam empedu dan juga bahan kimia sekuler lainnya itu juga masih bisa dihandle oleh detoksifikasi xenobiotik. Tapi sisanya di luar dari itu hanya bisa dihandle dengan detoksifikasi antioksidan. Nah, ini yang biasanya orang suka dilupain gitu ya, suka melupakan yang detoksifikasi antioksidan ini karena hanya berpikir detoksifikasi xenobiotik aja, ini kok tubuh kita sudah bisa kok melaksanakan detoksifikasi xenobiotik, jadi kita tenang-tenang aja. Nah, ternyata ada bagian yang tidak bisa dihandle oleh detoksifikasi xenobiotik tadi dan hanya bisa dihandle oleh detoksifikasi antioksidan. Makanya harus bisa kita mengcover detoksifikasi antioksidannya juga ya, jangan hanya xenobiotik aja. Nah, detoksifikasi antioksidan ini dia lebih ke proses penghentian atau penghancuran spesies yang sifatnya itu reaktif terhadap oksigen. Nah, ini biasanya kategorinya lebih ke radikal bebas. Nah, ya. Nah, radikal bebas itu bisa dihasilkan dari faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan bisa, kalau itu sih masih umum ya, teman-teman udah tahu dari merokok, polusi. Ya, itulah radikal bebas ya. Bahkan dari ozon ya. Nah, tapi ada juga radikal bebas yang justru dihasilkan dari dalam tubuh kita sendiri. Yaitu apa? Sebagai efek samping dari reaksi internal, yaitu apa? Yang pertama adalah metabolisme. Nah, metabolisme, di mana pada saat terjadi metabolisme ini itu ada namanya terjadi proses respirasi mitokondria. Nah, ini efek sampingnya memang dia kan kalau tubuh kita bermetabolisme itu kan menghasilkan energi ya. Hasilnya ada energi jadi kita bisa beraktivitas, kita ada bertenaga. Nah, tapi ampasnya, sampahnya itu adalah radikal bebas. Jadi semakin banyak tubuh kita bermetabolisme, maka semakin banyak juga ampasnya, sampahnya yaitu radikal bebas. Hal ini juga terjadi kalau seandainya terjadi peradangan akibat kerja fisik ataupun olahraga. Nah, ini contohnya pada orang-orang yang suka olahraga berat.
Nah, contohnya seperti binaragawan. Nah, ya kan? Binaragawan kan sangat merangsang metabolisme banget ya, metabolisme selnya banget untuk menghasilkan energi untuk mereka berolahraga. Nah, tapi itu pun bisa menghasilkan ampasnya yaitu radikal bebas. Nah, inilah makanya mungkin kalau teman-teman sering lihat kejadian-kejadiannya nih, sering dengar kelihatannya sehat-sehat aja, olahraganya kenceng banget gitu ya, giat banget olahraganya ya. Mungkin bahkan atlet-atlet kita juga nggak sedikit ya yang justru malah meninggal akibat dari serangan jantung. Kok bisa sih serangan jantung bukannya olahraganya giat ya? Nah, ini mereka mengabaikan yang namanya detoksifikasi antioksidan di mana pada saat mereka tadi tensi aktivitas fisiknya sangat tinggi itu akibat pada saat berolahraga, itu mengakibatkan metabolisme yang sangat meningkat pada tubuhnya sehingga menghasilkan sampah radikal bebas yang banyak. Tapi mereka tidak mendukungnya dengan detoksifikasi antioksidan. Akibatnya ya malah bisa merusak juga sel-sel tubuhnya ya. Nah, selain itu juga bisa karena konsumsi kalori yang berlebihan. Nah, ini yang suka makan all you can eat, jangan terlalu sering juga ya. Karena konsumsi kalori yang berlebihan juga sama. Tubuh kita akan jadi metabolismenya meningkat. Kenapa? Untuk mengolah si makanan yang kita makan berlebihan tadi itu. Sehingga juga menghasilkan ampas yang lebih banyak juga yaitu radikal bebas ya. Kalau tidak didukung dengan detoksifikasi antioksidan, maka tumpukan radikal bebas toksin dalam tubuh kita juga akan semakin banyak. Slide. Nah, ini ya, jadi ada beberapa elemen untuk pereduksi radikal bebas, itu bisa dengan reaksi enzimatis antioksidan yang spesifik di dalam tubuh kita ya. Jadi tubuh kita sih dia mengeluarkan juga enzim-enzim yang bisa mengcover, tapi kalau seandainya tinggi sekali jumlah radikal bebasnya ya nggak cukup yang dari dalam tubuh ya. Atau bisa juga antioksidan yang dari makanan, ya bisa juga. Atau fitokimia yang sifatnya antioksidan seperti senyawa flavonoid dan terpenoid. Slide. Nah, ini sumber-sumber tadi ya, sumber-sumber radikal bebas yang masih bisa dikendalikan oleh sistem detoksifikasi antioksidan. Itu kalau dari lingkungan masih bisa merokok, sama lah dengan xenobiotik. Radiasi UV, ozon, itu tidak bisa dengan xenobiotik, bisa dengan detoksifikasi antioksidan. Produk pembakaran dan obat-obatan masih bisa dengan xenobiotik. Nah, kalau yang dari dalam tubuh, ini mayoritas memang tidak bisa dihandle oleh xenobiotik ya, hanya bisa dengan detoksifikasi antioksidan, yaitu respirasi energi atau metabolisme tubuh, makan yang berlebih, terjadi proses-proses peradangan di dalam tubuh, dan juga olahraga yang tinggi ya, gitu. Itu hanya bisa dihandle oleh detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan flavanol yang merupakan ekstrak biji kakao yang mengandung 80% cocoa flavanol. Di sini dengan konsumsi flavanol itu kita cukup 5 gram sehari bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol sehari-hari. Slide. Nah, kalau flavanol sendiri, dia itu merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, tadi sempat ya, flavonoid ini termasuk salah satu elemen produksi radikal bebas. Nah, kandungan flavanol yang tinggi ini pada kokoa itu secara klinis terbukti dapat bermanfaat untuk terutama fungsi kardiovaskularnya. Jadi kalau kita konsumsi kokoa flavanol itu secara short term effect-nya, itu kita bisa mendapatkan manfaat dilatasi pembuluh darah. Tapi kalau kita konsumsi rutin dalam jangka panjang, kita punya efek antioksidannya tadi. Ya, jadi sangat bagus sekali untuk mensupport detoksifikasi antioksidan kita, di mana bisa mengcover dari detoksifikasi xenobiotik yang sudah dilaksanakan oleh tubuh kita sendiri. Tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi itu nggak gampang ya, harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat baru bisa dapat kandungan flavanolnya yang tinggi. Slide.
Nah, kalau flavonoid pada coklat ya, terutama dalam kokoa, itu ada namanya itu zatnya itu yang terutama adalah katekin dan epikatekin. Nah, katekin dan epikatekinnya ini itu dia justru terdapatnya itu pada molekul yang panjang. Di mana kalau kita bandingkan dengan kebanyakan sumber flavonoid yang lain ya seperti teh, terus red wine, bawang putih dan yang lain-lain, itu katekinnya itu hanya terdapatnya justru pada molekul yang pendek. Nah, karena strukturnya ini, itu dia memberikan keuntungan pada sifatnya sebagai pemulung radikal bebas maupun antioksidan pengikat logam berat. Karena kalau dia adanya di molekul panjang, otomatis dia punya tangan lebih banyak dibandingkan yang ada pada molekul pendek. Karena tangannya lebih banyak, berarti dia bisa lebih banyak dalam berikatan dengan radikal bebas, sehingga kerjanya jadi lebih efektif dalam perannya sebagai suatu antioksidan. Slide. Nah, ini yang sudah kita patenkan ya, ekstraksi flavanol, itu prosesnya, metode yang digunakan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut, itu sudah mematenkan karena mereka yang metode yang mereka gunakan itu dapat mempertahankan hingga 80% kandungan flavanol yang ada secara alami dari biji kakao. Di mana kalau kita bandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional itu sudah menurun sekali sampai sekitar 60-67% ya. Jadi lumayan ya perbedaannya ya gitu, seperti itu. Slide. Nah, lalu kita juga sudah ada studi klinis yang sudah dipatenkan juga, di mana di sini studi klinisnya itu menunjukkan ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi di sini dia tuh perannya lebih ke fat burner gitu ya. Jadi lemak-lemak, tadi lemari-lemari penyimpanan toksin kita itu cenderung untuk dimetabolisme, dibakar gitu ya, dibakar sehingga menjadi energi. Lalu ampasnya gimana, Dok? Kalau nanti dia meningkat metabolismenya, ampasnya makin banyak dong. Tenang aja, karena flavanol pun dia tetap berperan sebagai antioksidan, sehingga ampas dari sisa ampas dari metabolisme si lemak tadi itu akan diikat dan nanti dibuang juga oleh si flavanolnya, dibawa keluar dari tubuh kita. Tapi tetap ya teman-teman, dia kan tadi perannya sebagai fat burner. Kalau memang mau diet, turunin berat badan, harus tetap dijaga asupannya ya. Jangan sampai nih lebih banyak yang masuk dibandingkan yang dibuang ya. Nanti sayang sama aja, nggak kelihatan hasil dietnya gitu ya. Tetap harus kita dukung dengan pembatasan asupan dari luar juga sehingga bisa lebih cepat dietnya gitu ya. Slide. Nah, lalu kita juga sudah dapat scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini kita sudah bisa mengklaim bahwa kokoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya juga akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi kita dibilang overclaim, nggak mungkin overclaim nih kokoa flavanol bisa buat elastisitas pembuluh darah. Tidak. Ya, memang sudah bisa kita akui dan sudah bisa kita klaim kalau kokoa flavanol itu memang bagus untuk memelihara elastisitas pembuluh darah kita ya. Slide. Nah, jadi cukup 5 gram sehari itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi mungkin bagi teman-teman yang memang mungkin sedang dalam program diet atau lagi dalam program detox ataupun memang kondisi tubuhnya lagi membutuhkan kadar yang lebih, itu boleh konsumsinya lebih banyak ya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Itu di trial sendiri aja ya, sampai dosis berapa yang bisa memberikan efek yang terasa oleh tubuh teman-teman sendiri. Seperti itu. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Terima kasih, Dr. Winda. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi luar biasa sekali ya penjelasan tentang detox dari Dr. Winda.
Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom chat atau juga bertanya langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Silakan. Wah, belum ada yang masih malu-malu untuk bertanya ya, Dok ya. Mungkin saya share terlebih dahulu acara yang akan diadakan oleh FHI dalam waktu dekat ya. Oh, ini siapa ya yang share? Oh, ini siapa yang share ini ya? Sebentar ya. Oke. Ini dia ada acara bisnis talk nanti di hari Minggu tanggal 31 Januari bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang bisnis FHI. Nanti bisa mengikuti bisnis talk melalui Zoom juga sama jam 8 malam. Nanti pembicaranya nih Bapak Rudi Irwanto, luar biasa ya. Dan selanjutnya ada acara di Solo. Nah, ini tanggal 31 Januari juga, hari Minggu. Nanti bagi Bapak Ibu yang sekitar Solo, itu acaranya ada di Balai Kambang Resto. Nanti ada pembicaranya Pak Aris Hendrawardana dan juga ada MC-nya Bapak Wawan. Setelah itu ada acara juga ini yang ada di Sragen, Bapak Ibu yang ada di sekitar Sragen bisa datang di Gedung Rahayu. Ini juga pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Ini pembicaranya sama ya, Bapak Aris Hendrawardana dan dengan MC-nya Bapak Wawan. Lalu untuk yang ada di Jakarta nih, yang ada di sekitar Cikini, ada juga bisnis previewnya di rumah makan sederhana. Itu tepatnya di depan Rumah Sakit Cikini. Ini pembicaranya ada Bapak Oteh dan juga Ibu Dea. Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 2 siang. Lalu ini yang ada di Subang. Wah, luar biasa sekali nih FHI, acaranya banyak sekali ya. Yang bagi yang ada di Subang, ini bisa datang juga di Rumah Makan Babakan. Di hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 2 siang. Pembicaranya ada Bapak Adam dan juga ada Bapak Abdul Manap dan juga MC-nya ini Bapak Haji Mas Gilang Kusma. Lalu yang ada di Jogja, yang ada di sekitar Jogja, ada juga acaranya di Hotel Emersia. Itu hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 7 malam. Pembicaranya Bapak Aris Hendrawardana. Baik, itu tadi ya serangkaian acara yang akan diadakan oleh FHI. Banyak sekali ya Bapak Ibu tadi yang ada di sekitar tempatnya bisa langsung merapat untuk mengetahui bisnis yang dijalankan oleh FHI. Oke, baik. Sekarang saya bacakan ada pertanyaan-pertanyaannya, Dok ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Edi Rahman. Oh, apakah kopi materinya dapat dibagikan? Mungkin kalau untuk materinya nanti bisa ya Pak, bisa dilihat di YouTube. Nanti ini juga akan video dari Zoom pada malam hari ini juga nanti akan diupload di YouTube ya. Nanti jadi Bapak bisa juga lihat di sana. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Isrokdin ya, Bapak Isrokdin. Dokter, ini cara minum cocoa flavanol bagaimana ya Dok? Boleh dicampur saja dari Isrokdin Jambi. Iya. Atau apa saja kali maksudnya ya? Dok, boleh dicampur apa saja Dok? Oh baik. Boleh dicampur apa saja tadi itu? Iya. Oke, terima kasih Dok. Apa madu atau yang lain atau bagaimana Dok? Baik Pak. Siap. Boleh ya, boleh dicampur. Pada dasarnya sebenarnya boleh dicampur apa saja yang merasa cocok. Kira-kira enaknya kayaknya dicampur madu boleh, dicampur susu boleh, dicampur apa saja boleh ya. Yang lebih perlu diperhatikan lebih ke penyeduhannya aja. Nah, jadi memang perlu diingat kalau penyeduhan cocoa flavanol itu jangan dengan air yang panas ya. Maksudnya jangan air yang terlalu panas. Seenggaknya panas-panas di bawah 80 derajat lah ya. Itu 80 derajat itu estimasinya itu sekitar air panas dispenser. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan langsung panas banget karena justru panasnya itulah nanti yang bisa merusak kadar flavanolnya. Tapi kalau campuran yang lain pada dasarnya tidak merusak flavanolnya. Jadi tidak masalah dicampur dengan apapun itu. Yang penting panasnya aja yang jangan terlalu panas ya.
Oke, baik dok. Terima kasih untuk Dok, jawabannya. terima kasih. Ya, terima Sama-sama, kasih Bapak. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arianto. Untuk minum ini panas dalam tidak dok? Bisa jadi kalau seandainya sedang terjadi detoksifikasi dan pengeluarannya itu melalui saluran pernafasan. Nah, jadi kalau dia melalui saluran pernafasan, itu bisa jadi nanti ada rasa seperti panas dalam, atau ada beberapa yang jadi batuk ya, karena berusaha untuk mengeluarkan toksinnya tadi. Nah, kalau seperti itu sebenarnya pada dasarnya nggak apa-apa. Namanya juga lagi detox ya, lagi ngeluarin toksin, biar saja. Namanya juga lagi bersih-bersih tubuh kan, biar saja keluar. Tapi mungkin kalau seandainya tidak terlalu nyaman, boleh nggak apa-apa banyakin aja minum air putih untuk mengurangi panas dalamnya. Ataupun kalau mau dikombinasi dengan obat-obatan untuk mengurangi gejalanya, boleh, tidak ada masalah ya. Ada beberapa juga sih kalau mau ya agak dikurangin dulu dosisnya mungkin biar jangan terlalu kencang ya boleh juga. Cuman sebenarnya agak sayang ya karena kecepatan detoksifikasinya jadi lebih lambat gitu. Lebih lambat jadi malah jadi lebih lama prosesnya ini selesai. Jadi lebih bagus sih dosisnya tetap dipertahankan saja, tetap dibantai aja. Paling kita tadi itu banyakin minum air putih, terus juga boleh dikombinasi dengan obat-obatan untuk mengurangi efeknya, seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Winda. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari None mungkin ya. Mas, nah di situ tertanya Asus. Untuk yang punya mah apa bisa minum cocoa flavanol, Dok? Boleh, cuman memang untuk yang punya mah dianjurkan mengkonsumsinya itu setelah makan. Jadi pada saat perut sudah terisi. Ya, jangan pada saat perut kosong karena kalau dia pada perut kosong itu malah bisa men-trigger mahnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Winda. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aswan Hidayat. Dok, mau tanya, kakak saya didiagnosa dokter jantung koroner. Bagaimana cara konsumsi cocoa flavanol? Apakah bisa dibarengi dengan obat dokter? Oke, nah kalau sudah ada diagnosa jantung koronernya, itu paling recommended itu mengkonsumsinya mulai dari 3 kali 5 gram. Nah, sebenarnya sih basically boleh-boleh saja ya dibarengi dengan obat dokter. Cuman kalau kita kombinasi minumnya barengan dengan obat dokter, kalau terjadi suatu reaksi itu jadi bias kita menilainya. Ya, ini menilainya karena ini efek karena minum flavanolnya ataukah karena minum obat dokternya. Jadi itu agak bias. Jadi lebih baik sih memang tetap dipisah waktu untuk meminumnya ya. Nah, paling dianjurkan sih untuk minumnya, itu minum cocoa flavanol justru 2 jam sebelum jadwal minum obat dokter. Itu yang paling direkomendasikan, paling ideal. Tapi kalaupun memang agak sulit, nggak apa-apa, disesuaikan aja waktunya. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Thomas, minta tolong yang acara di Solo di-share ulang di grup. Terima kasih. Oke, siap Pak, nanti akan di-share ya di grup. Lalu pertanyaan dari Ibu Ineke. Selamat malam dokter, saya memiliki tekanan darah rendah dan anemia. Apakah bisa mengkonsumsi produk ini? Apakah aman dikonsumsi untuk jangka panjang? Terima kasih. Oke, pasti bisa. Tetap boleh kok mengkonsumsi produk ini ya, walaupun tekanan darahnya rendah dan juga ada anemia. Justru bisa tetap membantu untuk menjaga sirkulasi darahnya tetap baik gitu. Jadi boleh dikonsumsi jangka panjang juga nggak ada masalah. Jadi nggak usah khawatir. Memang sih untuk yang orang-orang yang mengalami hipertensi itu lebih berasa ya kalau konsumsi flavanol itu tekanan darahnya jadi lebih terkontrol gitu ya, jadi lebih turun. Tapi bukan berarti yang tekanan darahnya rendah terus konsumsi flavanol itu tekanan darahnya jadi makin rendah, tidak. Karena flavanol itu bukan obat. Kalau kita minum obat hipertensi yang sudah tekanan darahnya rendah, minum pasti jadi malah makin rendah lagi. Tapi kalau cocoa flavanol, kalau memang dia sudah stabil tekanan darahnya, dia tidak akan menurunkan. Dia hanya lebih ke menjaga elastisitas dari pembuluh darahnya aja. Jadi tetap boleh konsumsi walaupun ada tekanan darah rendah dan anemia dan juga aman untuk dikonsumsi untuk jangka panjang. Oke, terima kasih Dokter Winda untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Suna ya. Malam dok, mau tanya apakah flavanol bisa diminum untuk yang darah rendah? Amankan untuk ya? sorry tadi ya. Baik. Cuma ada tambahan ada kafein. Coklatnya mengandung kafein atau tidak dok? Kalau itu
karena kan memang kan coklat dari kokoanya cocoa flavanol ini dia pure ya dari kokoa. Jadi memang masih ada bawaan kafein dari kokoanya. Tapi angkanya itu sangat kecil sekali gitu, sangat kecil sekali jadi tidak bermakna. Apalagi juga dengan dosis yang kita konsumsi juga kan nggak banyak ya, hanya 5 gram. Nah, jadi kadar kafeinnya juga sangat kecil sekali ya dibandingkan dengan kopi-kopi yang biasanya kita minum gitu. Jadi nggak bermakna lah kalau untuk kadar kafeinnya. Oke, baik dok. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Septian Vino. Selamat malam dok, saya mau bertanya, saya gula darahnya tinggi banget. Apa dengan minum flavanol bisa turun? Nah, ini bisa Pak sebenarnya karena memang jadi gini, cocoa flavanol bukan untuk menurunkan gula darah. Tapi cocoa flavanol itu dia dapat membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, dengan meningkatnya sensitivitas insulin akan bisa terjadi transfer gula darah dari pembuluh darah ke dalam sel. Sehingga akibat ya gula di dalam pembuluh darah itu makin lama bisa semakin menurun. Tapi kejadiannya jadi tidak instan gitu ya, tetap akan membutuhkan waktu. Kalau dari based on research yang sudah kita dilakukan sebelum-sebelumnya, itu memang penilaiannya biasanya sekitar 3 bulan. Ya, jadi tidak kita hanya dalam waktu beberapa hari konsumsi flavanol terus gula darahnya tinggi. Bukan ya, karena flavanol itu bukan obat diabetes, bukan obat penurun gula darah. Ya, itu harus dipahami dulu. Jadi dia kerjanya lebih ke meningkatkan sensitivitas insulin. Nanti insulinnya lah yang akan bekerja dalam menurunkan gula darah Bapak sendiri seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu selanjutnya ini dari Ibu Yeni. Malam dok, untuk pengapuran di tumit telapak kaki bisa atau tidak dok untuk mengkonsumsi flavanolnya? Boleh, nggak ada masalah ya. Cuman memang flavanol itu peruntukannya bukan untuk pengapuran. Ya, karena pengapuran itu kan jadi flavanol itu dia kerjanya itu memang prioritasnya tetap adalah di kardiovaskular. Tapi karena dia bekerja di vaskular, di mana vaskular kita itu berhubungan ke seluruh bagian di dalam tubuh kita, sehingga area-area organ-organ tubuh yang lain itu mendapatkan efeknya juga, gitu ya. Termasuk juga di area tumit telapak kaki di bagian yang pengapuran tersebut persendian. Dia dapat efek juga, efek antioksidan, efek antiinflamasinya, di mana antioksidan itu juga nanti berperan untuk mengurangi progresivitas dari proses pengapurannya sendiri. Dan juga antiinflamasinya dari cocoa flavanol juga nanti berperan untuk mengurangi peradangan di area tersebut supaya tidak membengkak, tidak terlalu nyeri seperti itu. Tapi tetap bukan menjadi fokus utama dari cocoa flavanol. Jadi itu dia lebih ke tetap sebagai supporting treatment gitu. Main treatmentnya tetap adalah yang memang khusus untuk pengapurannya. Jadi boleh dikombinasi dengan obat-obat untuk pengapuran. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu atau Bapak Suna lagi ya. Dok mau tanya, minum flavanol 5 gram per hari, kalau lebih dari 5 gram boleh tidak dok? Ada tidak dok maksimal berapa gram flavanol yang kita minum? Oke, lebih dari 5 gram tentu boleh ya. Kalau batasan untuk sampai saat ini, riset yang penelitian yang sudah dilakukan belum menemukan batas maksimal dalam konsumsi flavanol. Nah, jadi sebenarnya sampai saat ini sih belum ada batasan ya, batas maksimalnya itu berapa. Bahkan untuk penelitian yang sudah pernah dilakukan, itu paling tinggi itu pernah sampai mengkonsumsinya itu sekitar 3 kali 25 gram. Ya, 3 kali 25 gram sehari, 3 kali 15 gram per hari selama 6 bulan berturut-turut. Itu pun masih oke-oke aja. Dan hasilnya masih sangat bagus sekali. Dan ibaratnya lebih dari itu pun masih bagus-bagus saja. Jadi memang kalau maksimal itu masih belum ditemukan batas maksimalnya berapa. Jadi so far kita sebanyak-banyaknya pun masih oke. Seperti itu. Sedikit tambahan boleh dok? Oke, silakan boleh. Pak. Ya, aku pernah
Selama seminggu itu 2 box. Jadi berapa tuh? Seminggu 2 box. 200 gram berarti. Aha. 21. Ya, sekitar aku pernah minum tuh sekitar 5 kali kok sehari. Iya, berarti Yang kurang harga lebih sekitar berapa 30 tuh? gram sehari ya. Ya, masih oke. Oke banget malah badan Iya, jadi enak betul. dan muka kinclong. Asik. Terima kasih. Dinyalakan dong Pak, ditunjukkan Pak muka Thank you, kinclongnya dong Pak. Pak. Apa itu? Kinclongnya? Oh Iya. lihat. Bener, yakin. Coba ya. Oh iya, wah. Ya nggak bisa nyengen anak-anak muda lah. Waduh, Oke, lanjut. testimoninya ya yang mengkonsumsi flavanol. Bukan hanya Baik, mengkonsumsi, terima tapi memasker. Pakai masker kasih juga. Pak Umar. Oh. Mbak Sinta suaranya hilang-hilang lagi, Mbak. Mungkin videonya dimatiin dulu aja. Suaranya slow lagi. Oke. Iya. Coba. Baik, sudah Oke, jelas ya? suaranya? Ya, sudah jelas. Iya, oke. Udah oke ya, baik. Pak Baik, Ferdi saya sekarang yang putus-putus. iya. Lanjut. Baik. Nah, selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Bapak Arianto. Kata teman saya minum coklat bisa mengganggu ginjal, Dok. Nah, ini akan kembali lagi sebenarnya coklat yang mana dulu. Nah, kalau coklat konvensional, memang kan kita perlu memperhatikan coklatnya ini ada kandungan-kandungan bahan-bahan lainnya. Memang kandungan-kandungan bahan lainnya yang bisa mengganggu fungsi ginjal. Contohnya adalah gula. Nah, coklat kalau yang kita konvensional kan familiar dengan gula terutama ya. Gula itu memang tidak bagus untuk ginjal, bisa semakin memperberat kerja ginjal. Tapi di Coco Flavanol karena dia pure ya, kokoanya pure sehingga manfaat kerugian itu jadi lebih minim dan coklat yang kita konsumsi juga kan jadi tidak banyak. Hanya sedikit-sedikit saja, hanya tadi satu takar aja hanya cuma 5 gram saja. Jadi itu tidak memberatkan ginjal, malah justru bisa membantu ginjal kita. Kenapa? Bahkan Coco Flavanol ini bisa dianjurkan bagi mereka yang sudah mengalami gagal ginjal. Karena dengan sifat dari kerja dari flavanol yang tadi dia bisa mendilatasi pembuluh darah, itu akan meringankan beban dari ginjal kita. Dan itu justru malah bisa membantu ginjal kita supaya bisa jadi lebih sehat, tidak terlalu capek kerjanya, justru malah bagus. Gitu. Oke, Dok. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Adi. Dokter, untuk COVID fungsinya gimana? Minumnya berapa kali? Oke, kalau untuk COVID itu dia fungsinya kalau untuk COVID itu dia belum ada penelitian yang mendalam sih ya, karena COVID sendiri kan masih baru. Jadi belum ada penelitian yang benar-benar mendalam sekali ya terhadap fungsi flavanol kepada COVID sendiri. Tapi memang sudah ada penelitian flavanol pada SARS, di mana SARS dan COVID itu masih satu golongan. Strain ya, cuma ada COVID-19 merupakan variasi dari SARS sendiri. Sehingga kita masih bisa bilang SARS dengan COVID ini masih sifat virusnya itu masih memiliki sifat yang mirip. Nah, jadi flavanol itu memang sudah mulai ada penelitiannya efeknya terhadap SARS gitu ya. Dia memiliki efek antivirusnya. Nah, jadi itu juga bisa kita manfaatkan untuk menangani COVID di mana flavanol itu bisa bekerja sebagai antivirus terhadap COVID. Nah, tapi tetap ya, ini harus dikombinasi juga. Karena kalau hanya mengandalkan flavanol saja, itu dia penelitiannya belum cukup. Seberapa banyak flavanol yang dibutuhkan untuk tadi menangani si COVID-19. Dok, nah, untuk minumnya berapa kali? Dokter Linda, ini juga. Ini suaranya banyak yang bilang terputus-putus.
Suaranya di saya terdengar jelas, Pak. Saya juga sih sebetulnya jelas, ini banyak yang chat terputus-putus ya. Saya nggak kedengeran juga ya? Iya. Dokter kedengeran? Di saya jelas, mungkin ada teman-teman lainnya ngeputus, ada yang jelas lagi nggak? Mungkin Pak Oke, Umar coba bagaimana, saya Pak Umar? coba live dulu ya, Iya. biar refresh lagi ya. Zoom sepertinya sedang bermasalah ya. Di beberapa orang terputus-putus, tapi di saya normal. Saya mohon izin untuk mematikan video ya. Mungkin Bapak supaya Iya, oke. Oke, silakan Dokter Winda juga sudah. Halo, iya dokter. Oke, udah clear? Sudah. Clear. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, Dok. Oke, tadi kan kita bahas yang tentang COVID. COVID Nah, ya. jadi lebih seperti itu ya. Untuk minumnya itu kita trial mulai dari 3 kali 5 gram. Nanti bisa semakin ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tubuh dan juga sesuai dengan tingkat keparahan dari gejala COVID-nya. Seperti itu. Oke, baik Dok. Terima kasih. Lalu selanjutnya ini pertanyaan sebentar dari Bapak atau Ibu Suna lagi ya. Kalau coklat untuk masker muka pemakaiannya berapa lama sekali, Dok? Berapa lama itu dibilasnya? Oke. Biasanya kalau untuk masker itu sih idealnya kita pemakaiannya bisa sampai 2 kali seminggu ya. Boleh, atau jangan 2 kali seminggu dok, kebanyakan sekali seminggu aja boleh, bebas ya. Biasanya sih rapat-rapatnya sih 2 kali seminggu. Dan biasanya berapa lama setelah itu baru dibilas? Ideal sih biasanya sekitar 15 sampai 20 menit itu sudah bisa dibilas kok. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa sampai kering banget baru dibilas ya. Itu nggak apa-apa juga sih, bebas-bebas aja. Saya sejam, Dok. Oke, baik Dok. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya. Dok, adakah yang harus dihindari dalam konsumsinya? Misalnya kalau coklat khususnya flavanol itu dikombinasikan konsumsinya dengan makanan atau minuman lain. Apa ada yang perlu dihindari? Nah, ini sebenarnya tadi agak mirip juga ya sama pertanyaan yang sebelumnya. Pada dasarnya nggak ada sih ya, nggak ada masalah dengan kombinasi dengan apapun, ataupun apa yang sebaiknya dihindari pada dasarnya nggak ada. Karena flavanol itu seperti makanan aja. Ya, jadi bisa aja kita kombinasi dengan apapun, nggak ada masalah. Lebih ke tadi, kembali lagi kepada prosesnya aja. Proses penyeduhannya aja, yang penting dijaga jangan terlalu panas aja airnya. Seperti itu, supaya tidak merusak kadar dari flavanolnya. Oke, baik Dok. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dari Bapak Abdullah Ahmad. Selamat malam Dok. Mau tanya kalau ukuran 5 gram itu kira-kira berapa sendok makan ya? Nggak nyampe sendok makan sih. Itu biasanya sekitar 1 sendok teh. Kalau 5 gram itu. Jadi dikit aja. Kurang lebih sekitar 1/4 sampai 1/3 sendok makan lah kurang lebih. 1/3 sendok makan. Seujung ya? Aja. Oh. Baik, kalau begitu terima kasih Dokter Winda untuk jawaban-jawabannya. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Halo. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo. 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 Selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Halo, malam. Iya, selamat malam. Silakan, Pak. Saya baru jalan nih. Halo, iya, suaranya kecil, Pak.
Halo, Pak Muhammad. Mungkin kalau seandainya ini boleh di chat aja. Saya Iya, mungkin bisa lewat chat saja ya, Pak. Ini sambil saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya, Dok, dari Ibu Dewi. Ada yang alergi coklat tetapi ada amandel. Flavanol mengakibatkan alergi atau tidak, Bu Dokter? Yang pasti flavanol jelas menyebabkan alergi bagi mereka yang memang alergi terhadap biji kokoa. Itu pasti alergi dengan flavanol ya, karena memang kan flavanol itu dia pure dari kokoa. Tapi kalau seandainya dia tidak alergi terhadap kokoa, ya tidak ada masalah untuk mengkonsumsi kokoa flavanol seperti itu. Tapi kembali lagi sih biasanya kalau soal alergi ini range-nya cukup luas ya. Ada yang alerginya ringan, ada yang alergi berat. Kalau yang mereka alerginya ringan, itu kan biasanya dalam bentuk gatal-gatal seperti itu ya. Nah, itu biasanya tidak akan dipertimbangkan untuk tetap mengkonsumsi kokoa flavanol. Karena pertimbangannya adalah efek kesehatan yang diharapkan itu masih lebih besar dibandingkan efek sampingnya seperti itu. Jadi biasanya kalau seperti itu tetap minum kokoa flavanolnya tapi dikombinasi dengan antihistamin untuk meredam dari reaksi alerginya. Tapi kalau alerginya berat itu tetap tidak boleh konsumsi ya. Baik, jadi ini menyambung pertanyaan dari Ibu atau Bapak Suna lagi nih, Dok, tentang alerginya ya. Berarti tidak boleh atau tidak bisa minum flavanol ya, Dok ya? Betul sekali. Oke. Baik, Dok, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Arianto. Apakah minum flavanol dapat menambah stem cell? Nah, ini sebenarnya belum ada penelitian yang lebih detail sih untuk ini ya, lebih spesifik antara flavanol dengan penambahan stem cell. Tapi memang logically bisa-bisa aja. Ya, bisa-bisa saja karena tadi sifat antioksidannya dari flavanol sendiri. Dengan manfaat antioksidannya itu dia bisa meminimalisir kerusakan pada stem cell sehingga stem cell bisa lebih stem cell itu bisa bekerja lebih aktif dalam beregenerasi seperti itu. Tapi penelitiannya masih belum cukup banyak sih ya, masih terus diteliti jauh tentang itu. Oke, baik, Dok, terima kasih. Silakan bagi yang ingin bertanya. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Halo. Sudah jelas, Mbak? Oh, sudah, Bapak. Silakan, Pak. Mau nanya, Mbak. Jalan. Kemarin Suaranya tidak terdengar lagi, Pak. Mungkin bisa melalui chat saja, Pak. Kalau ini. Ya, Dok, mungkin saya bacakan ini ada pertanyaan melalui chat ya. Dari Bapak Supriyono. Malam, Dok. Mau tanya bisa nggak flavanol untuk laporan? Maksudnya untuk laporan ya? Maksudnya apa ya? Laporan. Ini untuk laporan apa ya, Pak ya? Atau mungkin pertanyaan yang lainnya? Silakan. Oh, ini ada yang direct message, Mbak Sinta, silakan, ke saya. Dok. Silakan, Dari Nanang Aska Akila. Dok, kalau penderita sakit mah sama hipertensi ada efek sampingnya enggak?
Nah, sebenarnya sih tadi ada juga ya kalau yang mah ya, bisa kalau umpamanya dikonsumsinya sebelum makan pada saat perut kosong itu bisa men-trigger mahnya. Tapi makanya biasanya dianjurkannya itu untuk mengkonsumsinya setelah makan aja atau setelah perutnya terisi terlebih dahulu. Lalu kalau untuk hipertensi justru dia efeknya itu nanti akan bisa membantu untuk mengelastisitaskan pembuluh darah yang dimana nanti itu efeknya bisa menurunkan tekanan darah. Itu kalau seandainya ya yang dikonsumsi untuk yang menderita sakit mah dan hipertensi. Oke, baik dok. Terima kasih. Oh, tadi yang laporan itu ternyata lipoma, dok. Iya, bisa-bisa aja boleh ya diberikan untuk yang ada lipoma, karena kan apa sih namanya flavanol kan dia bisa bantu untuk mecah sel lemaknya juga. Tapi memang mungkin bisa jadi membutuhkan dosis yang lebih banyak ya kalau untuk sampai ke lipoma juga, karena kan kemungkinan besar kebutuhannya di area lain juga cukup banyak kalau ya ada lipoma ya. Jadi biasanya untuk dosis yang diberikan itu bisa jadi agak lebih tinggi, sekitar 3 kali 5 gram sehari atau bisa lebih, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Heru. Jika kemasan flavanol sudah dibuka, maka tahan berapa lama coklat tersebut? Dan kalau dipindahkan ke toples, ada pengaruh nggak dengan kandungan flavanolnya? Nah, mungkin ini lebih pas manajemen yang jawab kali ya. Baik. Kalau ini untuk tahan berapa lama? Cuman ya setahu saya untuk flavanol itu sebenarnya dia itu tidak mudah teroksidasi. Jadi sebenarnya sih secara logika harusnya dia bisa tahan lebih lama walaupun kemasannya sudah dibuka. Dan kalaupun dipindahkan ke toples, sebenarnya tidak ada pengaruh dengan kandungan flavanolnya ya, karena tidak ada kejadian fermentasi ataupun kejadian pemanasan pada kalau dipindah ke toples kan. Jadi sebenarnya tidak akan mempengaruhi dari kandungan flavanolnya. Itu sih kalau berdasarkan logika saya ya, tapi mungkin manajemen bisa menjawab lebih jelas. Baik, Pak Ferdi, apakah bisa dibantu untuk dijawab, Pak Ferdi? Ya, kita sendiri dari produsen ya tidak pernah ada arahan khusus ini setelah dibuka itu kemasannya harus dikonsumsi berapa lama gitu ya. Sebenarnya belum pernah ada instruksi yang spesifik gitu mengenai ini. Tapi sebetulnya saya setuju dengan Dokter Winda tadi. Ini tidak mudah teroksidasi sih, selama ini kita buka tidak ada, kalau selama tidak lembab dan tidak terpapar cahaya matahari langsung sebenarnya itu lebih cukup kuat ya, cukup tahan lama ya. Cuman seberapa tahan lamanya saya juga harus pastikan dulu mungkin nanti. Demikian Mbak Sinta. Halo? Halo? Baik, terima kasih Pak Ferdi. Ya. Sama-sama Mbak Sinta. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Ferdi. Pak Ferdi adalah Direktur dari Forever Health Indonesia. Halo. Baik, mungkin sudah. Oh, baik. Ada yang mau bertanya lagi ya? Silakan Pak. Halo. Halo. Ya. Mbak, saya mau. Silakan Pak. Kebetulan kan saya kan baru jalan nih, saya mau nanya nih. Saya kemarin presentasi itu ibu-ibu yang memakai namanya dark coklat. Iya. Nah, itu kandungannya kan 90% katanya, Mbak. Nah, itu kandungan kakaonya atau kandungan flavanolnya, Mbak? Saya masih bingung tuh, itu kan. Maksudnya Pak? Bagaimana Pak?
Dokter Wina Maaf saya mengerti? kurang jelas ini Iya, nggak kurang jelas, kedengeran. Dok. Kalau saya Putus-putus tidak soalnya. salah tangkap ya, mungkin saya coba bisa ulangi. Ini pertanyaannya, jadi beliau itu ada salah satu konsumennya yang merasa dark coklat dok. Dark coklat itu punya 80% kandungan coklat. Ya, pertanyaannya berapa banyakkah kandungan flavanol di dalam dark coklat tersebut? Gitu. Mungkin di compare dengan produk kita. Mungkin seperti itu kurang lebih pertanyaannya dok. Kalau tidak saya tidak salah tangkap ya. Sorry saya masih belum bisa dengar ini. Iya, Masih tidak jelas. Mas, suaranya putus-putus. Putus-putus Mbak ya? Iya, Pak, suaranya kecil dan putus-putus. Jaringannya. Jadi saya itu presentasi Mbak. Halo? Ya, Halo, halo. iya Pak. Ya, saya kan sehari yang lalu saya kan presentasi itu ibu-ibu ya kan. Nah, dia itu saya presentasikan tentang flavanol. Nah, ternyata ibu tersebut kan Suaranya terputus, Pak. oh gitu Mbak ya. Iya kayaknya jaringannya Ya, Mbak. ternyata Atau ibu mungkin tersebut bisa melalui bagaimana, Pak? chat saja, Pak. Lewat chat saja mungkin, Pak. Nanti bisa dijawab oleh Dokter Wida. Halo, Mbak Sinta, Ya, kedengaran? ya, suaranya Boleh terdengar saya? jelas Pak Budi Santosa. Oh ya, gini Mbak Sinta, kemarin saya pernah share yang masalah sakit itu yang jantung sama liver ya, Mbak Sinta, Ya. sama dokter. Nah, Ya, kenapa, Pak? Bagaimana, Pak? Kebetulan kan sebelum dia minum, dia masuk rumah sakit. Terus Ya. dia sekarang sudah pulang. Nah, dia terakhir diagnosis itu tetap liver dan trombosit rendah. Ya. Terus dia tetap bisa minum flavanol ya? Boleh Pak, tetap Boleh. untuk konsumsi flavanol. Dia Nggak ada sebelum atau masalah, sudah iya. minum dari dokter, obat dari dokter, dok? Paling bagus sih sebenarnya minumnya sebelum minum obat sebelum, dokter, iya. itu 2 jam sebelumnya. Iya. Ya, jadi flavanol justru bisa mempersiapkan kondisi pembuluh darahnya itu lebih siap dalam menyerap si obat-obat dokternya nanti gitu. Siap. Baik, Oke. terima kasih Dokter Itu Winda. berapa kali dok? Kan ini dia kondisi sakit ya? Boleh start mulai dari 2 kali 5 gram dulu aja Pak. Nanti bertahap boleh ditingkatkan berdasarkan kondisi tubuhnya. Siap. Terima kasih Dokter Winda. Mbak Sinta, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik Bapak Ibu, mungkin ini waktunya juga sudah pukul. Ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Dokter Winda, untuk Bapak Ibu semua juga yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom pada malam hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan ya dengan tema-tema yang luar biasa lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol RD. Terima kasih. Terima kasih Terima semua. kasih. Selamat malam. Terima kasih. Mbak Sinta. Dan selamat Terima kasih. beristirahat. Sehat semuanya. Sehat semuanya.